Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat menonton. Jangan lupa tekan subscribe, tanda lonceng, like, dan komentar yang sifatnya membangun. Sekarang, jangan tunggu nanti. Setiap orang memang banyak mengalami permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan. Boleh dibilang itu namanya cobaan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami atau mendapatkan masalah atau cobaan. Semuanya pasti pernah mengalami hal tersebut. Dengan cobaan yang dialami itulah maka kita akan lebih waspada, kita akan lebih hati-hati, dan akhirnya kita bisa melalui cobaan-cobaan tersebut. Rasanya sangat tidak mungkin kalau orang itu tidak ada cobaan. Cobaan itu bermacam-macam kategori. Ada yang cobaan berupa keuangan, ya, berupa fitnah dan segala macam. Jadi banyak sekali dinamika atau cobaan yang ada di muka bumi ini. Lalu bagaimana caranya kita terlepas dari segala permasalahan atau cobaan? Di sini kalau menurut pandangan saya adalah cobaan itu bisa terjadi kepada kita itu karena kita telah ditempeli sebuah aura energi negatif. Aura energi negatif itu apa? Yaitu sebuah energi yang terpancar dari diri kita. Nah, kalau diri kita itu auranya negatif, jadi yang ada itu hanya kesialan-kesialan, hanya masalah-masalah yang ada. Nah, kalau sudah masalahnya ini mendalam, ya sudah parah, itu kita tidak bisa membersihkan energi itu secara sendiri, kecuali orang itu memang memiliki kemampuan secara spiritual. Makanya dia mampu untuk apa? Untuk membersihkan aura negatif yang ada pada dirinya sendiri. Tapi teman-teman kalau tidak bisa, ya teman-teman harus minta bantuan kepada praktisi spiritual. Biasanya kalau membersihkan aura energi itu dilakukan dengan doa-doa khusus, yaitu doa buang sengkolo. Nah, doa buang sengkolo ini pasti nanti akan ada biaya, karena biasanya untuk membersihkan aura ini juga dengan syarat-syarat khusus. Nah, kebanyakan kepada teman-teman ini kalau sudah parah, ya kan, sudah betul-betul masuk ke dalam jurang, itu baru bingung bagaimana untuk mencari jalan keluar, sehingga waktu dibebankan biaya akan keberatan. Seharusnya Anda waktu kuat, waktu rezeki Anda besar, lah itu Anda mencari pegangan yang cukup agar energi Anda ini tidak turun. Saya yakin semua energi orang itu pasti ada naik dan ada turunnya. Jadi kalau waktu Anda di posisi atas, carilah energi yang besar, ya, untuk mendampingi Anda, sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi energi Anda ini tidak ada penurunan. Jadi yang ada tetap stabil atau kalau bisa terus meningkat. Makanya banyak orang berpandangan atau berpendapat perlu adanya kodam-kodam pendamping. Supaya apa? Supaya cobaan yang akan menghampiri kita, cobaan yang akan mendampingi kita ini tidak mampu untuk menembus kita. Jadi kalau aura kita ini positif besar, ya positif terus, itu tidak ada energi apapun yang negatif yang bisa menembus diri kita. Maka dari itulah perlu diadakan yang namanya kodam-kodam pendamping tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 6 weton yang banyak cobaan. Jadi banyak permasalahan yang akan dihadapinya. Nah, jadi masalahnya apa ya? Masalah keuangan, masalah hubungan, masalah kesehatan. Ini akan banyak dihadapi oleh 6 weton ini. Yang pertama adalah Sabtu Legi. Sabtu Legi ini masuk dalam peredaran air yang maknanya sering dimusuhi orang.
Nah, jadi cobaannya banyak karena dia sering dimusuhi orang, ditakuti, dia jarang berteman, dia pandai mencari harta, pekerja keras, dan dia kaya akan uang. Dia juga orang yang sangat berpengetahuan. Ini untuk Sabtu Legi ya. Dan hati-hati, karena Anda ini sering dimusuhi orang, Anda harus lebih bisa untuk menempatkan diri Anda atau menjaga sikap. Sabtu Legi di bawah naungan Sumur Sinobo, yang maknanya setiap kata-kata Anda ini ampuh. Jadi mantra-mantra ini ampuh. Dan Sabtu Legi juga dikaruniai orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu khusus, yaitu ilmu spiritual. Weton yang kedua yang banyak cobaan adalah Sabtu Wage. Sabtu Wage ini peredaran air juga. Jadi keberadaan Anda ini sering dimusuhi orang. Walaupun sebetulnya Sabtu Wage ini juga sosoknya ditakuti, jarang berteman, dia sangat pandai mencari harta atau mencari uang, karena Anda di bawah naungan Lebu Katiup Angin. Jadi kesuksesan Anda ini bisa Anda dapatkan kalau Anda ini mencari rezeki pindah dari tempat Anda dilahirkan atau Anda merantau. Jadi Anda bisa sukses dan berjaya kalau Anda ini mencari rezekinya dengan cara berpindah tempat atau merantau, bukan di tanah kelahiran Anda. Ya, ini untuk Sabtu Wage ya. Anda mendapatkan anugerah yang cukup besar, namun cobaan silih berganti akan datang menghampiri Anda. Jadi Anda ini harus selalu menjaga menjaga ritme emosi Anda agar aura yang ada pada diri Anda ini senantiasa terus positif. Karena Lebu Katiup Angin ini senantiasa banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Nanti Anda bisa introspeksi. Untuk Sabtu Wage ini kekurangannya yaitu tadi, kekurangannya Anda kurang banyak teman, karena pertemanan Anda ini tidak banyak, Anda tidak banyak sahabat, intinya itulah. Jadi kalau Anda berteman itu tidak pernah lama. Dan hati-hati Anda kalau usaha, jangan di tempat Anda dilahirkan, Anda harus berpindah tempat. Karena Lebu Katiup Angin mewajibkan kita untuk seperti itu. Itu untuk Sabtu Wage. Kemudian weton yang banyak cobaan yang ketiga adalah Kemis Kliwon. Kemis Kliwon di bawah naungan atau masuk dalam peredaran angin dan petir. Jodohnya sering meninggal, sering putus cinta. Kalau belum menikah, hatinya lekas panas, juga marah, namun marahnya tidak pernah lama. Anda adalah orang yang juga sangat mudah untuk ditipu. Hati-hati keuangan Anda ya, ini Anda akan mudah ditipu, jadi harus lebih waspada mengelola keuangan Anda supaya aman. Bagaimana? Kata-kata Kemis Kliwon juga kata-katanya sangat halus, sering mendapat anugerah. Anda ini juga banyak dicintai dan disenangi oleh orang lain. Jadi walaupun Anda banyak cobaan, banyak ditipu, Anda disenangi banyak orang. Hati-hati yang nyenengin itu punya maksud-maksud baik atau tidak. Nah, itu harus diwaspadai oleh Kemis Kliwon ini. Dan beban pikiran Anda sangat berat. Kemis Kliwon orangnya juga sering mendapatkan celaka. Kemis Kliwon di bawah naungan Segoro Waseso, maknanya banyak rezeki, sopan, baik, bertanggung jawab, wibawa juga. Sosok Kemis Kliwon adalah sosok yang pemaaf. Anda ini dianugerahi banyak rezeki, banyak uang, namun cobaan-cobaan itu sangat berat menimpa Anda, Kemis Kliwon. Jadi Anda harus lebih optimis, lebih waspada bagaimana Anda menempatkan diri Anda di lingkungan apapun yang Anda tempati. Jadi Anda harus mampu berbaur. Misalnya ini tempatnya seperti ini, ritme masyarakatnya begini. Anda harus seperti itu juga. Nanti bagaimana di sini seperti ini, Anda harus begini juga. Nah, itu untuk Kemis Kliwon. Selanjutnya weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon ini peredaran matahari. Hatinya cepat panas, dia juga hatinya terang, orangnya juga ikhlas, keras budi, dia cinta terhadap sesama, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Sosok Minggu Pon adalah sosok yang sangat pandai berbicara karena berwawasan sangat luas. Anda juga orang yang sangat pemaaf, walaupun ada kesalahan, ada yang menyalahi Anda senantiasa memaafkan.
Kehidupan Minggu Kliwon ini selalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan, karena hati Minggu Pon ini juga sangat suci. Selain itu, Minggu Pon di bawah naungan Lebu Katiup Angin. Jadi Minggu Pon ini kalau mau sukses dan berjaya, ya Minggu Pon ini usahanya jangan di tempat Anda dilahirkan. Jadi Minggu Pon ini harus berpindah tempat, ya, membuat usaha. Misalnya lahirnya di kampung ini, jangan di sini usahanya, harus di kampung lain, ya. Jadi Minggu Pon itu harus melakukan itu agar apa? Agar sukses. Karena Lebu Katiup Angin ini mengharuskan orang ini harus berpindah tempat. Supaya apa? Supaya bisa sukses, bisa berjaya. Selanjutnya, weton yang kelima yang banyak cobaan adalah Rebu Pon. Rebu Pon di bawah peredaran atau masuk dalam peredaran bumi, yang maknanya kebaikannya terkadang berlebihan. Sosok Rebu Pon adalah sosok yang pendiam. Kalau bicara, sekali-sekali bicaranya sangat tegas. Kaya harta, namun juga ceroboh. Dia mudah mencari uang, karena Rebu Pon ini sosoknya sosok yang sangat berpengetahuan, disukai, dihormati, dan Anda jarang memiliki anak. Mungkin kalau punya anak ya 1 atau 2. Hati-hati Rebu Pon ini, karena Anda sukses dan orangnya terlalu baik sehingga Anda berpeluang untuk dimusuhi orang. Jadi cobaan yang didapat atau yang menimpa Rebu Pon ini sangat banyak. Jadi harus waspada, harus hati-hati. Rebu Pon di bawah naungan Satrio Wibowo, yaitu selalu menemukan kemudahan-kemudahan. Saya yakin yang lahir Rebu Pon ini rezekinya pasti banyak-banyak. Usahanya pasti lancar. Saya mengenal banyak orang yang kelahirannya Rebu Pon juga demikian. Namun kehidupannya juga istilahnya, kalau uang itu mudah, tapi di pasangannya ini gonta-ganti, ya. Di situlah permasalahan yang dihadapi. Sosok Rebu Pon ini juga sangat baik, teman-teman. Dia suka membantu, suka memberi uang kepada orang yang membutuhkan. Tapi ya itu tadi yang dialami oleh Rebu Pon ini. Dia cobaannya memang, kalau boleh saya bilang, sangat berat. Maka dari itu keberadaan Rebu Pon ini harus punya guru spiritual. Kalau Anda mau hidup tenang, aman, damai, dan adem, Anda harus punya penasehat atau guru spiritual. Agar apa? Agar semua yang Anda lakukan itu tidak salah langkah. Karena Anda orangnya terlalu baik. Kebaikan Anda ini terlalu berlebih-lebihan, sehingga keberadaan Rebu Pon ini senantiasa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, weton yang keenam adalah Senen Pahing. Senen Pahing juga banyak cobaan. Anda di bawah atau masuk dalam naungan peredaran bulan, yaitu sangat senang kepada kebenaran. Jadi senengannya ini benar terus. Ya, kalau kita tuh senang kepada kebenaran itu baik, tapi di sini kan banyak orang yang tidak suka. Kalau kita tuh berbuat benar tuh juga tidak semua orang suka, teman-teman. Jadi banyak juga yang tidak suka, justru kita dibenci. Ini Senen Pahing ini seperti itu. Orangnya juga sangat ikhlas, cekatan di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, dan bicaranya serius. Maka dari itu keberuntungan selalu dianugerahkan kepada weton Senen Pahing ini. Senen Pahing juga sangat cerdas, banyak akal, anaknya juga banyak kalau sudah menikah kelak. Dan Senen Pahing, hati-hati Anda sering ditipu. Senen Pahing bisa sukses dan kaya raya kalau Senen Pahing ini mau berusaha, misalnya merantau, yang merantau ke luar negeri, merantau keluar kota, seperti itu dia bisa sukses dan berjaya serta kaya raya. Karena Senen Pahing ini masuk dalam naungan atau di bawah naungan Lebu Katiup Angin, yang maknanya sering berpindah-pindah tempat. Jadi Anda harus berpindah tempat dari tanah kelahiran Anda ini. Anda harus keluar. Disitulah baru Anda bisa meraih kesuksesan dan kejayaan. Kalau Anda terus berusaha di kampung sendiri, ini rasanya sangat mustahil kalau Lebu Katiup Angin ini bisa sukses dan berjaya. Kecuali Anda merantau dulu, misalnya ke luar negeri. Setelah Anda memiliki modal yang cukup besar, Anda kembali ke kampung. Dan itu pun juga tidak bisa menjamin kalau Anda bisa sukses dan berjaya di kampung halaman Anda. Karena memang Lebu Katiup Angin ini sangat berat. Nah,
Kecuali Anda sudah uangnya cukup banyak, sudah melimpah, pulang kampung, di kampung istirahat, tinggal usaha kecil-kecilan, menikmati hari tua, ya tabungannya banyak, mengandalkan kehidupan dari bunga bank, bertani, ya begitu saja. Itu saya rasa akan bisa Anda jalani ini untuk Senen Pahing ini. Itulah sahabat 6 weton yang rezekinya sebetulnya besar, tapi cobanya juga sangat berat. Semoga ini bisa memberikan semangat kepada 6 weton ini untuk terus tabah dan menjalani, serta teman-teman juga bisa berkaca dari mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan, supaya kita juga mampu menanggulangi segala permasalahan dan persoalan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video Kiturno Pamungkas. Saya doakan Anda senantiasa sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan saksikan video-video selanjutnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamul yaning jagat.